Perkenalkan, nama saya Rizati dengan NIM 10220037, kelas 3A Hukum Pidana Islam, mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi, dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Dalam kehidupan warga setiap hari tetap diatur oleh peraturan, baik tertulis serta tidak tertulis. Di dalam Indonesia, hukum yang tidak tertulis serta hukum tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan norma atau peraturan tidak tertulis yang sudah dipakai oleh warga dalam kehidupan setiap hari. Hukum tertulis merupakan ketentuan dalam wujud tertulis yang terbuat oleh lembaga yang berwenang, semacam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional ialah peraturan tertulis yang sudah terbuat dari lembaga yang berwenang. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak tertuliskan atau tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, hukum adat tidak tertuliskan ataupun tidak tercantumkan pada perundang-undangan, namun dipatuhi oleh wilayah tertentu. Hukum tidak tertulis ialah kebalikan hukum dari tertulis. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak dituangkan atau tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang hidup atau berjalan serta berkembang dalam kehidupan warga atau adat dalam aplikasi ketatanegaraan. Contoh hukum tidak tertulis. Hukum adat adalah yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, tetapi peraturannya telah tertanam serta dipatuhi oleh wilayah tertentu atau adat tertentu, sehingga jadi suatu pedoman dalam tata penerapan kehidupan bermasyarakat. Hukum tertulis ialah hukum yang dikira tidak dapat atau tidak bisa berubah. Disebabkan hukum tidak tertulis, peraturannya bisa berganti sewaktu-waktu, serta kepentingan yang menghendakinya, semacam halnya di Indonesia. Memandang dari sudut pandang hukum rimba, bagi Muzamal, penegakan hukum di kala ini membuktikan kalau siapa kokoh, dialah yang menang. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, karena diatur ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai pengguna tertentu, diantaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Contohnya, hukum adat adalah peraturan menteri tidak lagi memiliki kepercayaan mayoritas di DPR, harus mengundurkan diri atau seperti tidak terdapat dalam hukum manapun, tetapi sudah biasa. Tidak ada kewajiban hukum untuk menteri ini menawarkan mengundurkan dirinya, tetapi tugas ini karena tidak ada berdasarkan kebiasaan dalam politik nasional. Hukum umum atau hukum adat adalah hukum berdasarkan adat. Karakteristiknya penting dari hukum yang lain, bahwa ia diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi lain. Hukum umum dapat mencakup berbagai bidang seperti hak dan kewajiban, perkawinan, warisan, suksesi, sehubungan antara pada umumnya. Penggunaan realistiknya, hak dan istimewa dalam masalah perdata dan pidana, mengangkat hukum
proceeding. Contohnya hukum adat yang diterapkan negara adalah bertentangan dan devolusi. Secara hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu, dan demikian menjadi sumber hukum. Sumber hukum ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi hukum lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum lainnya. Standar hukum khusus yang sebagai tambahan mengatur atau dapat mengatur hubungan hukum timbal balik antara pihak-pihak yang mengantarkan kontrak hukum. Hukum umum adalah yang kedua. Sejarah hukum adat. Zaman Hindu, agama Hindu hanya mempunyai pengaruh di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapatkan pengaruh dari zaman Malayo Indonesia, yaitu suatu zaman di mana nenek-nenek moyang kita masih memegang adat istiadat yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesekitaan kita. Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu diserta hukum agama Buddha yang dibawa oleh para pedagang, khususnya dari Cina. Kerajaan-kerajaan antara lain adalah Sriwijaya. Pusat pemerintahannya adalah hukum agama Buddha. Pendalaman hukum adat Melayu yaitu Padang atau Mataram. Masa raja dikeluarkan suatu undang-undang. Untuk mengabdikan berbagai peristiwa penting dalam bidang peradilan telah dibuat beberapa prasasti, antara lain prasasti mulai dari 860 Masehi, prasasti Kuruna 885 Masehi, prasasti Garut 907 Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan Mataram, Jawa dipimpin oleh Airlaga yang membagi wilayahnya atas kerajaan Kendiri pada zaman Raja-Raja Airlaga. Usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat. Yang pertama, adat materi, raja yang bergambar kepala Garuda. Yang kedua, macam-macam pajak dan penghasilan yang harus dibayar kepala raja zaman raja tertentu. Jayabaya, usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat. Yang pertama, adanya balai pertemuan umum. 2. Bidang kehakiman, tidak dikenal hukuman sanksi badan kecuali kejahatan, perampokan, dan pencurian. Yang ketiga, hukuman yang berlaku kebanyakan hukuman denda. Raja yang terkenal Prabu yang menghina utusan Cina atau mengici usaha yang dilakukan terhadap hukum adat, mendirikan Parasasti Sarwadharma yang melukiskan tentang adanya tanah pumpunan, yaitu tanah yang disediakan untuk membiayai bangunan suci yang statusnya dilepas dari kekuasaan Thailand, kekuasaan sipil atau masyarakat dengan ganti rugi. Zaman Majapahit didirikan oleh
Jaya Kantong. Jaya Kantong dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Wijaya, Jaya Kantong berhasil dibunuh. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hukum adat mendapatkan perhatian berkat usaha Majapahit atau Gajah Mada. Usaha yang dilakukan membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara, misalnya soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketatanegaraan, keputusan pengadilan. Pada masa itu disebut dengan Jayapura. 3. Dalam hukum adat dikenal ada 3 sistem perkawinan, yaitu sistem endogami, yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. 2. Sistem eksogami, yaitu perkawinan dengan seorang yang berlainan suku atau suku yang lain. 4. Bentuk-bentuk persekutuan atau hukum dan sistem pemerintahan. Persekutuan hukum adat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu persekutuan kerabat, keluarga, kekerabatan, marga. Persekutuan kekerabatan yaitu bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah genealogis berdasarkan keturunan melalui garis ayah atau melalui garis ibu atau juga melalui garis kedua orang tua. Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kekerabatan yang terjadi karena hubungan perkawinan, jujur, semanda, bebas, dan ikatan adat bersaudara angkat. Persekutuan kekerabatan mempunyai tata tertib adat dan pimpinan sendiri, bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama untuk kepentingan bersama. B. Persekutuan kampung, dusun, desa, kuria, nagaria, marga. Persekutuan ketatanegaraan mengandung arti hubungan sebab rumah yang ikatannya berdasarkan atas rasa kekeluargaan antara sama anggota karena mendiami suatu kesatuan tempat kediaman di pendudukan atau di desa. Peribahasa Jawa mengatakan bahwa duduk sana duduk kandang, ningyen mati malu kelangan. Maksud peribahasa ini, sanak bukan saudara, bukan jika ada yang mati rasa ikut kehilangan. Peribahasa ini menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia asli tradisional di pedesaan, namun pengaruhnya bahwa pura-pura oleh masyarakat di kota-kota yang rasa kekeluargaannya masih belum kuat dalam kehidupan bertetangga. Dalam kepribadian ini berlaku asas tolong-menolong tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan, kesukaan, keagamaan, golongan, dan aliran. Persekutuan perorangan, perhukuman sosial, budaya, agama, ekonomi, politik. Persekutuan keorganisasian adalah hubungan keanggotaan dalam suatu organisasi atau perkumpulan di mana para anggotanya terikat suatu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam suatu kesatuan organisasi. Organisasi atau perkumpulan dapat terbentuk sederhana yang tidak teratur dan modern, yang teratur dengan memakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis. Misalnya, perkumpulan
keagamaan, seni, budaya, muda-mudi, olahraga, golongan ekonomi, golongan kaya, golongan politik, dan golongan sebagainya. Nah, situlah perkumpulan berdasarkan dari kata kumpul yang berarti bersama-sama menjadi satu. Kumpulan artinya kelompok yang telah berkumpul, sedangkan perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu. Di Indonesia terdapat banyak perkumpulan dengan berbagai nama. Menurut tujuan perkumpulan, nama, tempat, atau pemimpinnya, dan sebagainya. Perkumpulan keagamaan yang berdasarkan sering tidak memakai nama tertentu, misalnya pengajian. Pengajian dipimpin oleh guru agama tertentu atau secara berganti-ganti. Perkumpulan juga ada yang bersifat lokal, terbatas pada lingkungan tertentu atau tempat tertentu. Misalnya perkumpulan mahasiswa dan pelajar lainnya, berbagai daerah di Indonesia, yang tujuannya memperkuat kekeluargaan saudara asalnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.